Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Aida Villa Lubis, NIM 2102010013 dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas fisiologi hewan mengenai sistem regulasi dan osmoregulasi pada hewan laut. Sebelumnya mata kuliah ini diampu oleh Bapak Palmiandri SPI MSI dan saya berasal dari kelompok 1. Langsung saja ke video pembahasannya. Baik, jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai sistem regulasi dan osmoregulasi khususnya pada hewan laut. Jadi pada pembahasan kali ini sendiri akan ada beberapa subbab pembahasan, diantaranya itu ada mengenai pengertian dari sistem regulasi maupun osmoregulasinya, kemudian ada struktur dan fungsi organ yang berperan dalam sistem tersebut, kemudian ada mekanismenya, dan ada adaptasi fisiologisnya, serta yang terakhir itu faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Langsung saja kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian, di mana pengertian dari sistem regulasi sendiri merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh hewan laut untuk mempertahankan keseimbangan internal atau dalam tubuh mereka, di mana dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan lingkungan eksternal. Contohnya seperti suhu, salinitas, tekanan, air, dan kadar oksigen yang seringkali berubah-ubah di lingkungan laut. Kemudian bagaimana dengan pengertian dari sistem osmoregulasinya? Jadi untuk sistem osmoregulasi sendiri merupakan proses yang berkaitan dengan pengaturan konsentrasi garam dan air dalam tubuh hewan laut dengan cara menyeimbangkan cairan yang masuk dalam tubuh dengan cairan yang keluar dari tubuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa osmoregulasi ini menjadi bagian dari sistem regulasi yang memungkinkan hewan laut untuk mempertahankan keseimbangan air dan garam dalam tubuh mereka. Nah, proses dari osmoregulasi ini mengacu pada prinsip osmosis, di mana dia pergerakan cairannya mempunyai kandungan air yang lebih tinggi menuju ke cairan yang mempunyai kandungan atau konsentrasi air yang lebih rendah, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada struktur dan fungsi organnya, di mana ada beberapa. Yang pertama itu ada ginjal, di mana ginjal ini berperan dalam mengatur keseimbangan air dan elektrolit ataupun ion dalam tubuh hewan laut, serta dapat mengeluarkan produk-produk limbah seperti amonia, urea, maupun garam. Kemudian yang kedua itu ada kelenjar garam, di mana yaitu membantu dalam pengeluaran garam berlebih dari tubuh dan mencegah kehilangan air yang berlebihan melalui proses osmosis. Selanjutnya itu juga ada insang, di mana insang ini akan berperan dalam osmoregulasinya dengan cara mengatur pertukaran ion dan air dalam tubuh hewan laut. Kemudian ada juga kulit, yaitu berperan dalam mencegah kehilangan air dan garam dan membantu dalam menjaga keseimbangan osmotiknya. Serta yang terakhir itu ada usus, di mana berperan dalam membantu dalam pengaturan keseimbangan air dan garam dengan mengeluarkan ekskresi yang berlebih di dalam tinja. Kemudian ada pun mekanisme. Sebelum pembahasan ke mekanismenya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa osmoregulasi sendiri merupakan upaya hewan laut dalam mengatur keseimbangan air maupun ion dalam antara tubuh dan lingkungannya, di mana melalui proses yang disebut sebagai pengaturan osmosis. Nah, proses inti dari osmosis ini sendiri merupakan proses perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari konsentrasi yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, maupun sebaliknya yang biasa disebut sebagai difusi. Nah, sebelum itu juga dalam regulasinya sendiri ada 3 konsep pola regulasi yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama ada hipertonik, itu merupakan pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi daripada medianya ataupun lingkungannya. Kemudian yang kedua itu ada pola regulasi hipotonik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah daripada media ataupun lingkungannya. Dan yang ketiga itu ada isotonik, yaitu di mana kondisi pengaturan secara aktif yang cairan tubuh maupun media atau lingkungannya itu seimbang, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke mekanisme sistem osmoregulasi pada hewan laut, di mana pada presentasi ini terdapat perbandingan antara mekanisme osmoregulasi di ikan air tawar maupun di ikan air laut. Nah, teman-teman bisa lihat di mekanisme osmoregulasi pada ikan air tawar akan terjadi pertukaran ion maupun air dalam tubuh ikan sama lingkungannya melalui proses difusi, baik itu melalui kulit maupun melalui insangnya. Nah, kemudian karena ikan air tawar ini memiliki cairan tubuh yang tekanan osmotiknya itu lebih besar daripada lingkungannya, sehingga dia akan cenderung lebih aktif mengambil ion dari lingkungan untuk ke dalam tubuhnya. Kemudian juga akan mengeluarkan urin yang sifatnya air maupun ion tadi dengan yang bersifat lebih encer. Sedangkan untuk yang ikan air lautnya sendiri sama, dia akan terjadi pertukaran dalam tubuh maupun lingkungannya, pertukaran ion dan air melalui proses difusi baik itu melalui kulit dan melalui insang. Tapi perbedaannya di sini pada ikan air laut dia akan cenderung lebih aktif mengeluarkan ion dari dalam tubuh ke lingkungannya, serta dia juga akan mengeluarkan urin yang sifatnya lebih pekat. Nah, dari pembahasan mekanisme ini dapat kita ketahui beberapa perbedaan atau ciri adaptasi dari osmoregulasi ikan air laut maupun ikan air tawar, di mana untuk pengeluaran urinnya sendiri ikan air tawar ini akan cenderung lebih banyak mengeluarkan urin dibandingkan ikan air laut yang cenderung sedikit mengeluarkan urin. Sedangkan untuk urin yang diekskresikannya, ikan air tawar ini sifat urinnya tuh lebih encer, sedangkan yang ikan air laut sifat urinnya tuh lebih pekat. Dan untuk
cara minum airnya sendiri untuk ikan air laut itu lebih cenderung lebih banyak meminum air daripada ikan air tawar yang cenderung sedikit meminum air. Kemudian juga ada ciri lainnya yaitu tekanan osmosisnya, di mana ikan air laut ini tekanan osmosis sel tubuhnya itu lebih rendah daripada di lingkungannya. Sedangkan untuk ikan air tawar, tekanan osmosis sel tubuhnya itu lebih tinggi daripada di lingkungannya. Lalu juga ada cirinya yaitu dinding selnya, di mana pada ikan air laut dinding selnya itu lebih tebal dibandingkan ikan air tawar. Dan yang terakhir tuh dari adaptasi insangnya, di mana ikan air laut ini akan aktif mengeluarkan ion seperti yang dibahas sebelumnya atau garam, sedangkan ikan air tawar itu akan aktif menyerap ion ataupun garam ke dalam tubuhnya, seperti itu. Kemudian ada pun faktor lingkungan yang mempengaruhi dari sistem osmoregulasi pada hewan laut. Di antaranya yang pertama tuh ada salinitas, di mana salinitas air laut atau kandungan garam air laut akan memerankan peran penting dalam osmoregulasi hewan laut, di mana hewan laut ini harus mengatasi perbedaan konsentrasi garam di dalam tubuh maupun di lingkungannya, sehingga gunanya untuk menghindari dehidrasi ataupun kelebihan garam. Yang kedua itu ada tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik dari lingkungan air akan mempengaruhi kemampuan hewan laut untuk mempertahankan keseimbangan air dan garamnya. Nah, jadi hewan laut ini akan perlu beradaptasi dengan variasi tekanan osmotik untuk mencegah kehilangan air atau keseimbangan air. Lalu yang ketiga itu ada ketersediaan makanan, di mana ketersediaan makanan ini mempengaruhi pola makan hewan laut sehingga memengaruhi regulasi energi dan metabolisme dari hewan laut sendiri. Perubahan dalam ketersediaan makanan juga dapat mempengaruhi reproduksi dan pertumbuhan dari hewan laut tersebut. Lalu ada yang terakhir itu ada kualitas air, baik itu berupa pH, DO maupun sebagainya. Hal-hal itu juga dapat mempengaruhi sistem osmoregulasi pada hewan laut. Seperti keberadaan polutan dalam air dapat mempengaruhi kesehatan dan fungsi sistem dari regulasi hewan laut itu sendiri. Dan juga contohnya seperti kualitas air yang buruk dapat menghambat kemampuan hewan laut dalam mengatasi tantangan lingkungan di sekitarnya. Nah, itulah tadi video pembahasan mengenai sistem regulasi dan osmoregulasi pada hewan laut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.